Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Teks eksposisi dibentuk dari dua unsur, ada yang namanya gagasan, ada yang namanya fakta. Jadi dari kelas 7 kan kalian sudah pernah belajar mengenai teks deskripsi, kemudian teks apalagi tuh teks imajinasi, terus ada lagi teks prosedur, ya kan? Ada teks observasi. Nah, kali ini teks eksposisi. Jadi kalian harus bisa membedakan antara teks eksposisi dengan teks deskripsi ataupun dengan teks lainnya. Intinya untuk teks eksposisi adalah dia tujuannya untuk memaparkan, teks yang tujuannya untuk memaparkan atau menjelaskan, ya, memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu. Jadi untuk menambah pengetahuan si pembaca. Tadi contohnya itu juga udah kakak tampilkan berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, ya. Sebenarnya nih bencana seperti ini nih, tanah longsor dan lain-lain itu bisa dihindari atau bisa diminimalisir dengan menjaga lingkungan dengan baik. Jadi kalau tanah longsor kayak gini kan pasti berkaitan sama pohon-pohon yang ditebangin, yang kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini di bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir ini berkaitan dengan informasi yang mau disampaikan. Apa sih informasinya berkaitan sama bencana hidrometeorologi itu bencananya seperti apa, terus faktornya apa, dijelasin semuanya di sini. Jadi menambah pengetahuan kita. Ya, jadi ini adalah contoh teks eksposisi. Kemudian tadi juga udah dibilangin bahwa teks eksposisi itu dia biasanya bertemakan alam. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan, dia tersusun dari dua unsur. Yang pertama itu gagasan atau pendapat disebut juga ya. Kemudian fakta. Kalau fakta yang pasti sesuatu yang tidak diragukan kebenarannya atau benar-benar terjadi. Jadi kalau fakta itu berfungsi untuk memperkuat gagasan. Jadi si pembaca tuh bisa yakin benar peristiwa itu atau yang dibilangin, apa yang diinformasikan sama teks tersebut adalah benar adanya. Jadi disertai dengan fakta. Kalau gagasan berarti pernyataan dalam bentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, atau rujukan. Jadi yang namanya teks eksposisi selain pendapat-pendapat, ya, itu harus diperkuat dengan fakta, gitu. Kemudian pola pengembangan teks eksposisi itu dibagi jadi 4. Mungkin tadi Aruna yang belum menyimak videonya bisa diperhatikan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pola umum khusus, kemudian pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Jadi ada 4 ya. Kita bahas satu-satu. Kalau pola umum khusus, teks yang menggunakan pola ini menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf, ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada soal berkaitan sama ditanya gagasan umumnya atau ditanya ide pokoknya. Nah, dalam satu paragraf ini, kalau yang namanya pola umum khusus, ya, atau disebut juga dia pola deduktif, gagasan umumnya dia ada di awal nih. Yang ada gambar ini yang merah-merah ini namanya pola umum khusus. Jadi gagasan utamanya tuh di awal, kalimat utama atau gagasan utamanya di awal. Jadi kalimat utama adalah informasi inti yang dijelaskan dalam teks tersebut. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempatnya itu merupakan kalimat penjelasan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama inilah yang disebut dengan gagasan utamanya atau ide pokok. Gitu. Contohnya nih, kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah ada 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendari mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang mengakibatkan merugikan banyak orang. Nah, di sini kalau kita perhatikan, inti yang dibicarakan sebenarnya adalah kecelakaan akibat mengantuk yang masih sering terjadi. Kemudian, kalimat kedua, ketiga, keempatnya adalah penjelasan dari kalimat yang pertama ini. Nah, inilah yang disebut dengan pola umum khusus. Kalau ditanya kalimat utamanya mana? Yang dimerahin ini. Kalau yang ditanya ide pokoknya apa? Yang dimerahin ini. Kalau ditanya gagasan utamanya apa? Gagasan utama itu kalimat utamanya, yang inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke.
Oke, siap. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kalau yang kedua itu namanya pola khusus umum. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi nih, kan kalimat utamanya dia ada di awal nih, yang merah-merah. Kalau yang kedua, yang merah-merahnya ini dia letakkan di akhir. Jadi contoh paragrafnya adalah dijelasin dulu apa aja detail-detailnya, kemudian intinya itu ada di akhir. Gitu. Jadi kalian harus bisa menganalisa mana yang termasuk pola khusus umum, mana yang termasuk pola umum khusus. Kalau yang umum khusus berarti kalimat utamanya di awal atau intinya di awal, kalau yang khusus umum intinya di akhir. Gitu kebalikannya. Ya. Kita lanjut pola ilustrasi. Nah, kalau pola ini bercirikan penggunaan ilustrasi di dalam penyajiannya. Jadi biasanya penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat sebagai suatu bukti. Contohnya gini, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam bidang otomotif, setiap hari kita menemukan aneka kendaraan melintas di jalan raya seperti sepeda motor baru, mobil pun baru. Ini menandakan bahwa taraf hidup masyarakat mulai membaik. Indikator lain seperti daya beli masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, jadi bukan hanya sekedar, sebenarnya kalau kita lihat kan isinya pendapat ya, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Buktinya apa? Ya, ini dijelasin. Buktinya di jalan raya banyak motor baru, mobil baru, biasanya kan pakai merah tuh. Merah putih ya kalau nggak salah kayak gitu-gitu. Kemudian gaya berpakaian orang, sandang pangan papannya, orang beli rumah baru, beli apa segala macam. Nah itu fakta-fakta yang memperkuat teks eksposisi ini. Jadi ada pendapat di awal, kemudian disertai dengan ilustrasi-ilustrasi atau penjelasannya dari relatif membaiknya itu seperti apa. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami untuk pola ilustrasi? Bisa. Benar ya? Kita lanjut. Pola yang terakhir itu adalah pola perbandingan. Nah, di sini pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat. Oleh karenanya, perbandingan dihadirkan untuk memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi, pembaca dapat secara yakin menerima pendapat kita yang dituangkan dalam gagasan umum dan diperjelas dengan gagasan penjelasnya. Contohnya gini nih, perbandingan ya. Tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi dan mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak jika dibandingkan dengan lagu anak-anak masa kini. Jelas ya, di sini ada kata jika dibandingkan. Nggak ada kata jika dibandingkan pun kalau misalnya di situ membandingkan antara yang lama sama yang baru, sudah jelas di situ pola perbandingan. Itu baru di bawahnya nanti dijelasin yang zaman dulu itu seperti apa, yang zaman sekarang itu seperti apa. Gitu, itu adalah pola-pola dari pengembangan teks eksposisi. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak Kak. Kalau gitu kakak yang nanya ya. Aduh, saya lupa ini Kak. Oke, kakak mau nanya sama Ahza. Tadi kakak sudah menjelaskan terkait dengan pola pengembangan teks eksposisi. Ada berapa Azan? Coba sebutkan. Ada 4. Apa aja yang satu? Pola umum khusus. Oke, yang kedua? Pola khusus umum. Yang ketiga? Pola ilustrasi. Betul, yang keempat? Pola perbandingan. Oke, pola perbandingan. Terima kasih, kakak mau lanjut tanya sama Aruna. Aruna, kalau misalnya pola umum khusus tuh biasanya gagasan utamanya terletaknya yang di mana sih Aruna? Apa? Kalau untuk pola umum khusus, gagasan utamanya atau ide pokoknya biasanya terletaknya di mana? Tadi udah dijelasin kan, tadi ada pola umum khusus, ada pola khusus umum. Nah, dalam satu paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Untuk pola umum khusus, gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf, ya, di kalimat pertama. Sedangkan untuk pola khusus umum, kalimat utamanya itu terletak di akhir. Kayak yang tadi gambar ini nih, gambar ini nih. Kelihatan nggak gambar yang pola khusus, umum khusus ini? Lihat. Nah ini, jadi ide pokoknya diletakkan di awal. Ide pokok inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Intinya adalah terkait dengan kecelakaan
akibat mengantuk masih sering terjadi. Penjelasannya itu di bawahnya. Nah, ini adalah pola umum khusus. Jadi menjelaskan umumnya dulu, ada kecelakaan nih karena ngantuk. Khususnya apa? Dijelasin detail-detailnya di bawahnya. Itu untuk pola umum khusus. Kalau khusus umum itu sebaliknya. Gitu. Oke, kakak lanjut mau tanya sama Gary. Gary, tadi kalau untuk teks eksposisi ini dia biasanya ada dua hal yang paling ada dua hal yang menandakan dari teks eksposisi ini. Ada apa aja, Ger? Ada dua hal tadi. Yang di pertama tadi untuk teks eksposisi itu dibentuk dari dua unsur utama, apa aja, Ger? Gagasan dan fakta. Oke, gagasan dan fakta. Gagasan tuh apa sih, Ger? Gagasan juga sebagai ide atau pendapat. Oke, pendapat. Kalau fakta? Kalau fakta apa ya? Lupa saya. Sesuatu yang benar-benar terjadi itu fakta. Ya, jadi yang namanya teks eksposisi itu teks yang menjelaskan sesuatu, ya, diperkuat dengan fakta-fakta. Selain pendapat tadi harus dikuatin dengan fakta-fakta. Namanya juga untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kan. Jadi memberikan pengetahuan umum gitu. Tadi berkaitan sama bencana meteorologi, karena apa aja, terus menyebabkan apa aja, itu kan pengetahuan yang bisa dikasih ke orang banyak. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?